Opening film ini dimulai dengan aksi tembak-menembak yang sadis. Anda tidak sia-sia mampir di channel ini, jika Anda ingin tahu kelanjutannya. Ayo segera ikuti channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Film ini mengisahkan dua agen Badan Intelijen Nasional, NIS, bernama Park Pyung-ho, Lee Jung-jae, merupakan kepala unit luar negeri KCIA atau agen yang mengelola tim luar negeri. Dan Kim Jung-do, Jung Wo-sung, adalah kepala unit domestik NIS yang merupakan eks-perwira militer. Alur cerita film ini berawal dari aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung kepresidenan, yang meminta keadilan. Aksi pun semakin memanas hingga membakar atribut demonstran. Di saat datangnya tim kepresidenan, ada indikasi teror yang ingin menyerang presiden. Aksi tembak-menembak pun terjadi, mereka terus mencari para penembak jitu yang ingin menyerang presiden. Satu demi satu pun dilumpuhkan. Kepala unit asing disandra oleh pelaku, namun pelaku dieksekusi oleh kepala unit domestik tepat headshot, dan mereka masih sempat saja mengadu mulut. Aksi demonstran pun tak henti-henti berusaha untuk menurunkan presiden. Pendemo makin anarkis sehingga aparat keamanan lebih ekstra ketat menangani hal tersebut. Mereka ditugaskan memburu mata-mata Korea Utara dengan julukan Donglim yang kerap membocorkan informasi mengenai jadwal Presiden Korea Selatan kepada Korut. Donglim diketahui merupakan salah satu anggota NIS yang berhasil menyusup ke dalam badan intelijen tersebut. Mereka merencanakan operasi penyerangan, untuk 2 hari pada saat tengah malam di Jepang sebelum kunjungan Presiden ke Jepang. Mereka menginterogasi Prof yang dianggap mata-mata. Ia dipukul dengan hantaman sekerasnya layaknya kasus penculikan anak yang sedang marak-maraknya. Ops, ini lebih sadis malah dari itu. Dan akhirnya tidak terbukti. Setibanya di Tokyo untuk melaksanakan rencana operasi Donglim. Namun rencana mereka sudah diketahui oleh mata-mata, di saat ingin kembali dari medan operasi, tetapi terjadi penyerangan gelap gulita, dan semua pasukan di pantai akhirnya tumbang seketika. Keesokan hari mereka melakukan operasi terus berjalan agar mencari tahu informasi yang sebenarnya. Namun berujung gagal karena diketahui lagi rencana mereka. Aksi tembak-menembak pun terjadi, banyak agen tertembak dan menjadi korban. Mereka diberikan informasi bahwa ada spion dalam operasi ini, sehingga informasi bisa bocor ke pihak sebelah. Penyelidikan pun diluncurkan tahap demi tahapan, mencari dan menentukan daftar pelaku untuk mencari tahu siapa yang terlibat di balik semua ini. Satu persatu orang terdekat mereka menjadi target tuduhan itu. Tak lama pun datang bunyi sirene alarm yang memberitahukan bahwa pesawat jet tempur Korea Utara telah memasuki wilayah Korea Selatan, dan pilot tersebut ditangkap untuk diambil keterangan. Apakah terlibat yang namanya Donglim? Dia memberikan kode yang tertera dalam selembar kertas, untuk membantu menangkap Donglim. Dan pencarian frekuensi pun berjalan bertahap sesuai kode tersebut. Titik pencarian pun telah ditentukan dan mereka langsung terjun mencari di lokasi. Ada bukti peninggalan yang mereka temukan. Mereka mendapatkan daftar nama terbaru, dan melakukan penggebrekan. Terjadi aksi tembak-menembak, namun mereka dijebak dengan ledak bom yang dahsyat. Bukti pun dikumpulkan dan terus melakukan operasi pencarian Donglim. Mereka memasang pengawasan terhadap lokasi Park. Anak perempuan teman Pyung-ho yang kini menjadi tanggung jawabnya bahkan disergap dan disiksa untuk diminta mengaku sebagai Donglim. Pencarian Donglim itu menjatuhkan banyak korban. Park Pyung-ho maupun Kim Jung-do saling menuding Donglim ada di antara mereka berdua.
Di waktu sisi lain agen yang telah terbangun dari koma. Dan ia menyebutkan satu nama yang merupakan Dong Lim. Namun di saat menggali informasi, terjadi penembakan dari sniper yang mengakibatkan agen yang pun tewas. Kasihan juga padahal kan baru sadar. Iya kan? Panggilan masuk, ia mengatakan bahwa Park Yung-ho adalah Dong Lim yang selama ini bersembunyi di balik peristiwa yang terjadi. Dia mencoba untuk terus mengikuti jejak perjalanannya dan mengawasi Park Yung-ho. Namun mereka berdua akhirnya ditangkap oleh kelompok lainnya. Dia dipaksa untuk melakukan perang bukan perdamaian namun dia menolak. Dan muncullah Kim Jung-do dan aksi tembak-menembak pun terjadi. Banyak orang yang menjadi korban atas peristiwa ini. Mereka bertemu CEO yang merupakan kaki tangan dari politikus yang menghancurkan kedua negara ini. Mereka ingin menggali informasi namun CEO Choi tetap bersikeras tidak memberitahukan. Akhirnya Kim Jung-do harus menghentikan diskusi ini dengan tegangan listrik mematikan. Lain sisi Park Yung-ho mencoba mengamankan posisi anak itu agar dia tidak terlibat dalam peristiwa ini. Dengan cara memberikan dia tiket untuk pergi bersembunyi di kuil. Keesokan harinya mereka berangkat bersama menuju Bangkok untuk melakukan aksi perdamaian. Cara pun akan dimulai. Keamanan pun sungguh diperketat dengan adanya sniper yang banyak. Namun datangnya provokator yang ingin merusak rencana ini dan dengan penuh amarah Park Yung-ho menembak pria itu di saat masuknya presiden ke tempat acara. Suasana makin memanas, sniper pun siap untuk menembak presiden. Terjadilah aksi baku tembak. Di balik semua yang sedang sibuk, Kim Jung-do terus berusaha ingin membunuh presiden dengan tujuan membalas dendamnya dan ingin mengakhiri masa kepemimpinan presiden ini yang dianggap diktator yang kejam selama ini. Di saat pistol diarahkan ke kepala presiden, ledakan bom dahsyat pun menghentikan peristiwa ini. Presiden pun akhirnya diselamatkan, dan diamankan ke tempat lain. Kekesalan Kim Jung-do terhadap Park Yung-ho, harapannya tidak terkesampaian, dia kecewa. Akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Park Yung-ho ingin menepati janjinya terhadap anak itu dan ingin berjumpa pada tempat yang disepakati. Namun takdir berkata lain, anak itu telah merencanakan untuk membunuh Park Yung-ho padahal anak itu salah menilai Park Yung-ho. Inilah ending yang menyakitkan bukan? Semua menanggung kesalahan dari masa lampau. Terima kasih sudah setia bergabung dalam channel ini.